Forza Milan, welcome. Channel Milan ada di hati. Forza Milan. Kemenangan 2-1 mengantarkan Milan ke puncak Capolista sementara. Yakni kita bisa menumbangkan Napoli di kandang kita San Siro. Kita salut pada para pemain Milan, fighting spiritnya, dan yang lagi trending bahwasanya kita tahu Leao dikawal oleh 7 pemain. Ini akan menjadi trending topik dimanapun berada, di platform media manapun. Dan tentunya hasil ini membuat kita sedikit lega karena next match kita akan bertandang ke Allianz Arena alias Juventus. Dan pada laga ini kita mengulas sedikit bahwasanya Saelemaekers dan Pulisic menjadi pahlawan Milan kali ini. Dan cek VAR untuk Estupinan berbuah red card di menit 60 dan Milan bermain dengan 10 orang pada menit 60. Tentu saja ini adalah mental para pemain Milan yang kita tahu bahwasanya apabila bermain dengan 10 orang, kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang tidak, salah passing, dan tentunya juga kita untung mendatangkan Max Allegri yang dimana pertama kali datang dicaci maki karena minim taktik dan lain sebagainya, dan kita buktikan bahwasanya kali ini adalah benar. Dan tentunya juga kita melihat Christian Pulisic dengan main 7 dan menggolkan dengan 6 dan assist 2. Tentu pemain asal Amerika Serikat ini membuat dampak baik, dan untungnya untuk yang bursa transfer yang kemarin tidak dijadi jual, dan untungnya kita tahu yang dijual adalah Theo Hernandez. Dan itulah cukup Renders, dan semoga saja kemenangan ini kita menguatkan strateginya. 1 minggu ke depan lagi kita akan membahas bagaimana taktik Milan menghadapi Juventus, dan semoga ini adalah pertandingan yang baik bagi Milan. Kita akan melihat konferensi pers yang dilakukan oleh Allegri, yang dimana kita tahu bahwasanya Allegri ini datang sempat dikritik, tetapi membuktikan bahwasanya dengan Allegri Ball kita bisa membuat persaingan ketat di Serie A. Dan ini juga bagaimana laga melawan Napoli, Allegri menjawab, kami menghadapi Napoli, sebuah tim yang sangat baik, tangguh, dan kami tahu itu dari awal. Pertandingan berjalan bagus dan levelnya meningkat. Jalannya pertandingan dirusak oleh kartu merah Estupinan, yang kali ini memang benar dibenarkan. Begitu pula penalti tersebut, dan dengan kejadian itu pemain di lapangan mengerti bahwa mereka kemudian harus bertahan total. Di menit 60 kalau nggak salah, pertandingan dimenangkan oleh para pemain di lapangan. Malam ini adalah ujian penting. Bahkan bermain dengan 10 pemain itu adalah pertandingan sulit, namun para pemain bermain sangat bagus. Kata wartawan, apa pelajaran yang dapat diambil dari sisi positif dan negatifnya setelah pertandingan? Saya tidak suka awal babak kedua. Kami seharusnya bisa mengontrol bola dengan baik, menurunkan dan menaikkan tempo. Terkadang kami memaksakan permainan yang memang sudah jadi kebiasaan para pemain, dan bisa dimaklumi dengan skor 2-0 kami seharusnya bisa mengendalikan dengan baik. Lalu wartawan itu menanyakan lagi, lalu apa yang Anda suka? Tim kali ini, tim kini telah terbentuk dan menjadi sebuah tim. Keinginan untuk bertahan dan tidak kebobolan hanyalah permulaan kartu merah itu. Dan sekarang kami memiliki pertandingan terakhir sebelum jeda melawan Juventus. Apa pikiran Anda tertuju pada melawan Juventus saat ini? Tidak, kami ingin merayakan kemenangan dulu karena dilalui dengan penderitaan dan permainan sulit, dan tim kini telah berkembang bahkan dalam menghadapi hal-hal yang tak terduga yang sangat penting untuk pertandingan ini. Malam ini para pemain harus merayakan
tetapi mulai besok kami harus fokus pada Juventus. Bagus juga ya permainan. Dan juga ada statement dari Adrien Rabiot tentang pertandingan setelah pasca Milan melawan Napoli di San Siro. Bagaimana, kata wartawan, bagaimana Anda mengambil alih lini tengah dalam waktu yang singkat? Iya, kata Rabiot. Memang benar saya telat bergabung dengan Milan, namun saya mengenal pelatih dan semua staf dengan baik. Cara mereka bekerja itulah yang membuatnya lebih mudah. Saya juga mengenal banyak rekan satu tim. Saya tiba di Milan dengan kerendahan hati. Tugas saya bekerja setiap hari untuk memberi contoh kepada yang lain dan untuk menyeret semangat tim ini. Tim kompak berada di belakang saya. Saya senang berada di sini. Kami juga telah berhasil meraih 4 kemenangan dan hanya kebobolan 1 gol, itu pun dari penalti. Tim kini ada semangatnya kuat. Mari kita bermain dengan suasana hati yang positif. Malam ini sulit, tetapi dengan semangat dan mentalitas kami berhasil membawa pulang 3 poin. Kami semua senang. Kata wartawan bertanya lagi, seberapa banyak yang Anda rasakan dalam permainan 10 melawan 11 pemain, dan bagaimana rasanya bermain dengan Luka Modric? Rabiot menjawab bahasanya dalam permainan 10 melawan 11 tim harus memberi lebih banyak mentalitas yang harus ditunjukkan, dan bermain dengan Modric itu menyenangkan. Modric tahu bagaimana mengelola permainan, bahkan dia bisa melakukan 90 menit bermain seperti itu. Untuk pemain berusia 40 tahun sungguh luar biasa. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa melakukannya. Modric sangat menyukai bermain sepak bola. Dia bersenang-senang di lapangan. Dia juga bermain, bertahan dan menyerang. Wow, amazing for Modric. Tidak hanya Modric, kami juga memiliki banyak pemain yang berkualitas. Bahkan masih muda, kami juga bertahan dengan baik. Bahkan kami bermain dengan 10 pemain. Namun kami dapat melakukannya dengan sangat baik. Dan Rabiot juga ditanyakan tentang melawan Juventus. Next match akan ada laga melawan Juventus. Bagaimana perasaan Anda? Jawab Rabiot, saya senang kembali ke Allianz pada minggu depan. Ini akan menjadi pertandingan yang emosional bagi saya. Saya senang bisa kembali berkompetisi di Italia dan sangat bahagia di Milan. Selama 5 tahun di Juventus, saya juga bersenang-senang, tetapi pada hari Minggu saya berharap bisa mengalahkan Juventus. Wow, Adrien Rabiot. Ini juga ada pernyataan dari Antonio Conte, pelatih dari Napoli, yang bahwasanya, apa yang salah dengan permainan tim Anda di babak pertama? Antonio Conte menjawab, saya minta maaf, saya langsung kebobolan gol. 2 gol pertama di tingkat kami pasti bisa melakukan yang lebih baik. Tetapi biasanya ketika kami mengambil bola, baik ada tembakan keras, dapat dipelajari, atau ada situasi yang ditingkatkan. Bermain di San Siro setelah tertinggal 4 menit pertama tidaklah mudah. Kami memainkan permainan di babak pertama, tim menyukainya, kami menekan tinggi dan menciptakan situasi tujuan. Akhir-akhir ini kami telah kebobolan beberapa gol, 2 gol dengan Pisa, 2 gol hari ini, dan gol dengan Fiorentina. Bagian pertahanan akan menjadi PR kami. Kami harus pandai dalam meningkatkan. Datang ke sini dengan penampilan pertahanan seperti ini melawan AC Milan, kami bersiaplah mental di zona pertahanan. Milan kini diisi tim yang tangguh dan kuat secara fisik. Jika ditutup itu menjadi sulit, kita harus bekerja dan meningkatkan di mana kita perlu meningkatkan. Terus ditanyakan lagi wartawan, apa solusi Anda terkait rentannya pertahanan Napoli dari kebobolan? Antonio Conte menjawab bahwasanya, kami berasumsi bahwa ini adalah kekalahan pertama dalam 5 pertandingan kami di San Siro. Namun kami datang melawan Milan, bukan melawan tim terakhir di klasemen. Milan saat ini memiliki kualitas pemain penting di lini tengah. Jika bermain sedikit lengah, perhatian dan konsentrasi, maka terjadilah gol itu. Di babak kedua kami mulai bermain lagi dan melakukannya apa yang harus kami kerjakan. Kami telah menciptakan situasi, pada akhirnya kami hanya mencetak gol dari titik penalti. Kevin De Bruyne mencetak penalti di San Siro, dan
Ini juga ada pernyataan dari Tomori tentang jalannya pertandingan. Kami memainkan pertandingan yang bagus, terutama di babak pertama. Kami mencoba tetap kompak dan fokus dari awal hingga akhir. Kami mencoba dan untuk memperjuangkan setiap bola. Kami berhasil mencetak 2 gol. Paruh kedua adalah cerita yang berbeda. Pada akhirnya kami memang menang dengan 10 orang. Kami menunjukkan bahwa kami tetap bersatu sampai akhir. Dan bagaimana Anda melihat Anda memegang pangkal paha sebelum digantikan The Winter? Saya merasa sudah baikan. Melihat kegigihan seluruh tim melewati pertandingan ini, saya pribadi dipenuhi dengan emosi meski dalam kesakitan. Musim lalu kami tidak memulai musim seperti kami yang diinginkan sekarang. Namun tahun ini berbeda, kami telah lebih baik. Ketika Anda mengenakan jersey Milan, Anda harus selalu berpikir tentang kemenangan. Meski tidaklah mudah untuk menang karena ada begitu banyak tim yang kuat di liga. Kami juga kuat, kami buktikan di lapangan. Kami buktikannya malam ini. Tentang membaiknya posisi pertahanan, apa resepnya? Kata wartawan bertanya kepada Tomori. Kami hanya lebih bersatu dan kompak. Kami tahu pertandingan bahwa kami berada di kompetisi yang sulit. Kami sudah banyak membicarakan sebelum musim bergulir. Bagaimana semangat tim musim ini? Wartawan bertanya lagi. Saya tidak tahu kemana takdir akan membawa kami, tapi atmosfer di ruang ganti sangatlah kuat. Besok kami akan mulai pertandingan untuk pertandingan berikutnya melawan Juventus. Mereka juga lawan sangat penting bagi kami, tidak hanya di lapangan tetapi juga di tabel klasemen. Juventus juga tantangan lain bagi seluruh tim, kata Tomori. Ditanyakan dengan wartawan lagi tentang kepelatihan Allegri tahun ini. Saat ini adalah Tomori menjawab, Allegri adalah pelatih yang yang memiliki kesempatan untuk bekerja dengan baik, pemain kuat dalam karirnya. Dia tahu apa yang dibutuhkan tim untuk menang. Sejak awal, dia menekankan kepada kami bahwa kami tidak boleh kebobolan sebanyak yang kami peroleh musim lalu. Kami bekerja keras untuk meningkatkan pertahanan dan mulai berkembang. Kami mencoba mengikuti petunjuk pelatih, tidak meninggalkan terlalu banyak ruang dan tidak berkeliaran di lapangan. Terkadang kita perlu lebih tenang dan juga sabar, terutama ketika memiliki bola. Kami harus memiliki kualitas untuk menimbulkan ancaman nyata bagi lawan kami, ujar Tomori setelah diwawancari oleh wartawan. Dan semoga saja kemenangan ini adalah kemenangan yang prestisius. Campolista sudah di tangan sementara waktu, dan semoga saja Milan meningkatkan spirit lagi untuk meraih 3 poin di Allianz Arena. Terima kasih sudah menonton video saya. Milan ada di hati. Apabila suka, like dan share dan subscribe-nya untuk membangun channel ini. Terima kasih dan see you, sampai jumpa, ketemu minggu depan. Forza Milan.